Lu pernah nggak sih makin kesini makin gampang aja buat beli barang-barang mahal? Mau beli HP baru, sepatu mahal, atau semahal yang lu pengen, itu bisa dapetin cuma dengan sekali klik gitu. Lu nggak perlu mikirin punya duit di tangan atau enggak. Tinggal pakai paylater, barang-barang langsung sampai ke rumah. Bayarnya ntar belakangan, kedengaran enak kan? Tapi lu tahu gak? Di balik semua kenyamanan ini ada sisi gelap yang jarang dibahas. Sekarang banyak banget orang yang terjebak dalam lingkaran paylater, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah. Mereka merasa harus nunjukin ke orang-orang bahwa mereka bisa beli apapun yang orang lain gak punya gitu. Padahal di balik itu semua belum tentu mereka mampu beli barang-barang kayak gitu. Masalahnya, fenomena ini nggak cuma sekedar masalah gaya hidup. Ada faktor yang bikin masyarakat kita, terutama dari kelas menengah ke bawah, akhirnya terjebak utang paylater yang terus menumpuk hari demi hari. Adapun tekanan sosial, pengaruh media sosial, atau kurangnya edukasi keuangan, budaya konsumtif yang udah mendarah daging. Nah, di video ini gue bakal bahas kenapa kelas menengah ke bawah di Indonesia begitu gampang tergoda sama paylater, dan kenapa gengsi sosial jadi pemicu utama buat mereka terus konsumtif. Nah, buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis. Di Indonesia, budaya konsumtif udah kayak kebiasaan yang susah dihilangin. Sejak kecil, kita sering dikasih gambaran bahwa sukses itu harus terlihat gitu. Contohnya, lo nggak dianggap berhasil kalau lo belum punya mobil, rumah, atau barang-barang mahal lainnya. Dan ironisnya, pola pikir ini makin diperkuat sama lingkungan sekitar. Misalnya di tongkrongan, kalau lo masih pakai HP Android, sedangkan teman-teman lo udah pakai iPhone, paling nggak kebanyakan orang cenderung merasa minder gitu. Hal-hal kayak gini bikin orang akhirnya ngerasa harus ikut-ikutan, walaupun sebenarnya finansial mereka belum siap gitu. Budaya konsumtif ini makin parah sejak dunia digital makin berkembang. Lo lihat teman-teman lo update di media sosial pakai barang-barang mahal, bisa beli ini, itu yang lo nggak punya. Otomatis ada dorongan dalam diri lo buat ngikutin. Padahal kita nggak pernah tahu apakah mereka juga ngutang buat semua itu, atau emang beneran mampu untuk membeli barang-barang itu. Dan disinilah paylater masuk jadi solusi instan. Mereka yang awalnya ragu-ragu jadi berani belanja lebih dari kemampuan cuma demi gengsi sosial. Media sosial bukan cuma tempat bagi berbagi momen, tapi juga jadi ruang buat nunjukin status sosial. Setiap hari orang memamerkan apa yang mereka punya, dari gadget baru, pakaian bermerek, sampai gaya hidup yang kelihatan mewah gitu. Fenomena ini menciptakan tekanan tersendiri bagi orang banyak. Mereka mulai merasa harus mengikuti tren supaya bisa tetap diterima di lingkungan pertemanan mereka. Kalau mereka nggak punya barang-barang yang lagi hype, mereka takut dianggap ketinggalan gitu. Keinginan buat mengikuti tren ini disebut sebagai fear of missing out atau FOMO. Banyak orang yang akhirnya membeli sesuatu bukan karena mereka benar-benar butuh, tapi karena mereka takut terlihat berbeda dari orang lain. Ketika seseorang merasa tertinggal, paylater jadi pilihan yang paling mudah. Dengan cicilan yang ringan, mereka bisa langsung punya barang yang mereka mau dan tetap bisa menunjukkan eksistensi mereka di media sosial atau lingkungan sekitar. Tapi masalahnya, ketika tagihan mulai datang, mereka baru sadar kalau mereka harus bayar lebih dari yang mereka perkirakan. Cicilan kecil kalau dikumpulin bisa jadi beban besar di kemudian hari gitu. Dulu kan lo mau kredit barang, prosesnya ribet banget. Harus ada riwayat kredit, penghasilan yang dicek, dan kadang butuh jaminan. Sekarang semuanya jadi gampang. Cukup KTP dan selfie, lo langsung dapat limit dalam hitungan menit. Masalahnya, kemudahan ini bikin orang jadi asal daftar tanpa mikirin konsekuensinya. Mereka ngelihat cicilan kecil yang kelihatannya ringan. Padahal kalau dihitung-hitung dengan bunga dan biaya tambahan, totalnya bisa jauh lebih besar gitu. Kebanyakan orang gak paham konsep bunga, denda keterlambatan, atau batas kemampuan bayar. Mereka ngerasa paylater ini kayak uang tambahan. Padahal itu utang yang bisa numpuk kalau gak diatur dengan baik gitu. Tanpa edukasi keuangan yang memadai, mereka terus-terusan ambil cicilan baru
tanpa sadar kalau makin lama makin sulit buat keluar dari lingkaran utang ini. Ini jadi masalah besar buat kelas menengah ke bawah yang penghasilannya pas-pasan, tapi punya keinginan besar buat tampil sesuai standar sosial. Banyak orang di kelas menengah ke bawah yang belum punya pemahaman dasar soal pengelolaan keuangan. Mereka lebih fokus ke pemenuhan kebutuhan sehari-hari tanpa mikirin rencana jangka panjang. Akibatnya, ketika ada kemudahan seperti paylater, mereka langsung tergoda buat manfaatin tanpa mikir panjang. Mereka jarang banget ngitung berapa total yang harus dibayar atau cicilan ditambah bunga dan biaya admin gitu. Yang mereka lihat cuma angka cicilan per bulan yang kelihatannya kecil dan gampang dijangkau. Padahal kalau dikalkulasi jumlahnya bisa jauh lebih besar dari harga aslinya. Selain itu, banyak orang yang gak terbiasa bikin anggaran keuangan bulanan. Mereka seringkali pakai uang buat hal-hal yang sebenarnya gak prioritas dan baru sadar di akhir bulan kalau keuangan mereka bermasalah gitu. Hal ini bikin mereka akhirnya lari ke paylater untuk menutup kebutuhan yang harusnya bisa diatur. Kurangnya literasi keuangan juga bikin mereka nggak sadar kalau akan pentingnya dana darurat. Kalau ada kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah, mereka malah ambil jalan pintas dengan paylater atau pinjaman online. Tanpa pemahaman yang cukup, mereka terus berputar dalam siklus konsumsi yang nggak sehat. Cicilan rumah belum kelar, mereka udah nambah hutang baru buat beli barang yang sebenarnya nggak mendesak gitu. Di Indonesia, status sosial sering diukur dari apa yang seseorang itu punya, bukan dari apa yang mereka capai. Orang-orang cenderung menilai kesuksesan dari barang-barang yang dipakai. Apakah udah punya barang ini? Apakah udah pura barang itu? Intinya, semua dilihat dari apa yang mereka punya. Banyak orang akhirnya ngerasa harus tampil sesuai dengan standar sosial tersebut supaya bisa dianggap sukses atau berhasil. Sayangnya, karena penghasilan yang terbatas, mereka akhirnya memilih jalan pintas dengan paylater biar bisa punya barang yang bisa bikin naik level mereka di mata orang lain. Tekanan sosial ini nggak cuma datang dari lingkungan sekitar, tapi juga dari media sosial. Di sana, orang-orang berlomba buat pamer gaya hidup mewah dan ini bikin orang lain ngerasa harus ikut biar nggak ketinggalan. Paylater akhirnya jadi solusi instan buat mereka yang pengen tampil seperti orang-orang di media sosial tanpa harus nabung atau menunggu punya cukup uang. Tapi masalahnya ketika gengsi jadi prioritas utama, mereka mulai mengabaikan kesehatan keuangan mereka sendiri. Tapi tanpa sadar, kebiasaan ini malah bikin mereka semakin terjebak dalam pola hidup yang tergantung pada utang. Sementara penghasilan mereka sebenarnya belum cukup untuk menopang gaya hidup seperti itu. Perusahaan vintage atau e-commerce tahu banget kelemahan manusia, yaitu keinginan buat punya sesuatu dengan cepat. Makanya mereka gencar banget ngeluarin promosi paylater dengan tagline yang sangat menggoda, kayak beli sekarang, bayar nanti, atau cicilan ringan tanpa ribet gitu. Iklan-iklan ini muncul di mana-mana, media sosial, aplikasi belanja, bahkan saat lo lagi browsing di internet. Setiap hari lo disodorin promo diskon tambahan kalau pakai paylater, promo besar atau bunga 0% yang bikin seolah-olah ini adalah solusi terbaik buat dapetin barang yang lo mau. Banyak orang yang akhirnya tergoda tanpa sadar karena mereka berpikir ini adalah kesempatan emas, padahal di balik semua promo itu tetap ada biaya-biaya tersembunyi yang kalau diakumulasi bisa lebih mahal dibanding beli tunai. Perusahaan juga sengaja bikin mekanisme pembayaran yang gampang supaya orang makin sering transaksi, satu klik aja barang langsung dibeli dan mereka tinggal bayar bulan depannya. Sistem ini bikin orang ngerasa berada di awal, tapi makin lama makin kecanduan buat terus belanja di platform tersebut. Tanpa edukasi keuangan yang baik, iklan-iklan ini berhasil banget bikin orang tergoda terus menerus sampai akhirnya mereka terjebak dalam hutang yang makin menumpuk. Sebenarnya banyak orang yang ngerasa nyaman banget sama sistem cicilan, nggak cuma paylater,
tapi juga kredit produk-produk digital lainnya. Padahal yang namanya cicilan ini lama-lama bisa bikin kita ketergantungan. Jadi lo nggak tahu bisa beli sesuatu karena lo butuh, tapi ngerasa kalau lo bisa bayar cicilan nanti. Di awal-awal mungkin lo ngerasa gampang aja bayar cicilan 200.000 per bulan, tapi lama-lama cicilan itu nambah satu persatu. Sekarang lo punya lebih dari satu cicilan paylater dan totalnya udah mulai ngerempet gitu. Semakin lama lo semakin gak sadar dan tiba-tiba lo udah nyangkut banyak utang kecil yang menumpuk. Sebagian orang malah jadi makin keseringan pakai paylater buat beli barang yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Nggak sadar kalau gaya hidup konsumtif itu justru bikin yang paling parah, mereka ngerasa terbiasa hidup dengan cicilan. Padahal tanpa disadari itu mengurangi kemampuan mereka buat menabung atau bikin rencana keuangan jangka panjang. Semua duit dipakai buat bayar cicilan dan sisanya cuma cukup buat hidup sehari-hari. Salah satu masalah utama yang bikin banyak orang terjebak paylater adalah mentalitas beli dulu pikir nanti. Kita sering banget melihat orang yang beli barang tanpa mikir apakah barang itu sebenarnya mereka butuhin atau enggak gitu. Yang penting lo nggak mikir panjang soal gimana lo bayar barang itu nanti. Yang lo pikirin cuma gimana caranya lo bisa dapetin barang impian tanpa nunggu lama. Dan akhirnya mereka nggak sadar kalau mereka udah masuk ke dalam masalah keuangan yang jauh lebih besar gitu. Tinggal mereka nggak sadar. Jadi itu dia kenapa banyak orang kelas menengah ke bawah bisa terjebak dalam hutang paylater demi gengsi sosial. Banyak faktor yang bikin kita gampang terjebak, mulai dari gaya konsumtif, kurangnya pengetahuan keuangan, tekanan dari media sosial yang bikin kita ngerasa harus punya ini dan itu. Tapi itu semua bisa kita hindari kalau kita lebih paham cara mengatur uang dan gak terus-terusan terjebak dalam gaya hidup yang gak sesuai dengan kemampuan kita. Gimana menurut lo? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.